sobat bonsai, jadi cuaca pagi itu sangat menyenangkan ya kawan-kawan, untuk memikirkan hal-hal baru, kreasi-kreasi baru, dan ide-ide baru. Itu sangat mudah untuk mendapatkan feeling, jadi feeling yang baik maksudnya. Oke kawan-kawan, saya tidak akan membahas itu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah membuat video tentang amplas hitam, dimana video itu berjudul kelebihan amplas hitam. Di situ saya katakan kalau amplas hitam itu kelebihannya mudah untuk ditanam. Dan di kemudian hari ada sebuah komentar yang menyatakan bahwa amplas hitam itu sulit ditanam. Jadi ada benarnya juga ya untuk teman saya yang berkomentar kalau amplas hitam itu sulit ditanam. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mudah untuk menanam amplas hitam itu sendiri. Ya, tentunya dengan standar yang mudah ya kawan-kawan. Dan cara ini semoga bisa sedikit membantu untuk teman saya yang mengatakan sulit untuk menanam amplas hitam, dan nantinya akan mudah untuk menanam amplas hitam itu sendiri. Dan ini adalah pohon sebagai contoh dan bukti di mana yang 4 minggu yang lalu pohon ini saya videokan untuk pengambilannya, dan setelah saya tanam itu 2 minggu sudah terubus, dan sekarang sudah berumur 4 minggu, dan satunya ini sudah berumur 2 bulan ini. Bahkan untuk tunas-tunas barunya itu sangat banyak sekali. Nanti juga akan saya tunjukkan bagaimana cara menumbuhkan tunas di ujung batang yang kita potong. Jadi terus ikuti cara penanamannya, dan sekarang kita mencari bahan amplas hitamnya. Untuk Sungai Alam sendiri itu adalah habitat terbesar dari amplas hitam, dan tidak jarang juga untuk amplas hitam itu tumbuh di sawah, di kebun, di desa, bahkan di kota itu juga masih banyak untuk amplas hitam sendiri. Nah, itu saya menemukan amplas hitam, dan tetapi amplas hitam ini ukurannya besar ya kawan-kawan, jumbo. Terus dia itu tumbuhnya di tebingnya sungai. Jadi kalau bahan ini saya ambil bisa mengakibatkan longsor nanti. Jadi ini tidak saya ambil, terus resiko untuk saya jatuh ke sungai itu juga sangat besar. Jadi kita cari yang mudah saja kawan-kawan ya. Nah, ini saya menemukan amplas hitam yang ukurannya small, tetapi kaki-kakinya sudah membentuk karakter tua. Jadi untuk membuat bahan bonsai sendiri itu tidak perlu besar ya kawan-kawan, tapi karakter yang tua atau yang unik itu yang kita perlukan. Nah, ini cara pengambilannya untuk standar mudah yang pertama. Jadi jangan langsung tebas gitu aja ya kan. Jadi kita urutkan di mana perakarannya, bentuknya seperti apa, nanti baru kita gali. Setelah itu intinya tidak merusak bentuk akar atau karakternya. Baru kita gali sampai agak dalam kalau bisa. Nah, dari situ nanti mendapatkan cara mudah untuk pengambilannya, dan nanti waktu kita tanam juga mendapatkan cara mudah memosisikan
pohonnya. Dan tentunya juga kita mendapatkan mudah untuk menghidupkan pohon ini. Jadi kalau kita tidak tergesa-gesa cara pengambilannya, kita nanti memosisikan untuk menumbuhkan pohon ini juga sangat mudah dan mendapatkan hasil yang bagus tentunya. Kita tinggal mengarahkan cabang dan ranting untuk pohon itu sendiri. Jadi ini standar mudahnya ya kan, standar mudah untuk penanaman. Faktor pengambilan di alam liar itu juga berpengaruh sangat besar. Nah, ini kita sudah dapatkan. Oke, kita bawa pulang. Bagaimana cara penanamannya? Yang pertama-tama kita bersihkan dulu. Jadi pohon kalau dari alam liar itu jamurnya itu pasti akan sangat banyak. Untung kalau jamurnya itu masih di batang. Tapi kalau sampai jamur itu turun ke akar, nah itu dia penyebab tidak tumbuh akar atau pembusukan pada bakalan bonsai ini. Apalagi kalau baru ngambil itu di akar biasanya ada putih-putih seperti akar baru tapi putih, seperti apa ya, bercak-bercak gitu. Itu sangat sulit nantinya untuk tumbuh tunas. Nah, di sini dengan pengambilan yang sabar, kita bisa langsung tentukan posisi duduk dan gerak akar itu bisa maksimal. Dan untuk jenis fikus sendiri, kalau bisa sisakan beberapa akar serabut, 1 atau 2, 3, tidak masalah. Dari situ kita sudah menang 50%. Jadi kalau ada akar serabut yang masih nempel, itu nanti terubusnya akan sangat cepat. Untuk media bisa kita gunakan tanah biasa. Jadi ini standar mudah juga ya kawan-kawan. Tanah biasa bisa kita gunakan pasir kali. Bahkan itu yang sudah terubus-terubus itu saya pakai tanah biasa. Tapi jangan lupa ini campurannya arang kayu. Saya memakai arang kayu yang saya hancurkan untuk dicampurkan ke media. Jadi ini standar mudahnya ya kan untuk pertumbuhan amplas hitam itu sendiri. Jadi arang kayu saya hancurkan, lalu saya campur dengan media. Saya memakai tanah biasa, kalau ada pasir kali nggak masalah. Dan bahkan untuk penanamannya sendiri itu langsung saya taruh pot. Kalau tidak ada pot bisa di polybag atau karung, itu juga bagus. Intinya untuk menetralisir unsur-unsur yang bisa menimbulkan jamur, bahkan kelebihan subur itu pun bisa menumbuhkan jamur, kita memakai arang. Nah, ini dari pengambilannya yang sabar, untuk duduknya pun enak, perakarannya pun bandingannya juga enak. Nanti mau dibikin kayak seperti apa juga enak. Nah, ini kita padatkan dengan cara penyiraman kalau saya. Jadi biar padatnya maksimal, kita gunakan air. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal menunggu
untuk lebih dekatnya amplas hitam, itu nanti kan ada di batangnya itu kan ada garis-garis gitu. Kalau amplas hitam itu di situ nanti pasti akan tumbuh tunas. Jadi kalau teman-teman ingin tunasnya pas di pucuk, di potongan, potong saja di atasnya garis itu, nanti pasti ada garis-garis kecil untuk dia turbus atau tumbuh tunas. Jadi seperti ini ya kan, ya, itu kan ada garis-garis kecil. Itu kalau amplas hitam pasti akan tumbuh tunas, asalkan dengan standar mudah tadi untuk cara pengambilan dan penanamannya. Ini bahkan di ujung potongan kita bisa tentukan titik tumbuh tunasnya. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu tadi ya, cara mudah untuk menghidupkan amplas hitam. Tadi untuk sahabat saya yang berkomentar kalau amplas hitam itu sulit ditanam, mungkin ini bisa sedikit membantu. Oke kawan-kawan, kalau suka dengan video ini jangan lupa subscribe dan like, dan terus berkarya untuk membuat dan memikirkan hal-hal yang baru. Saya akhiri, salam bonsai.